Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang abad ke-8, periode penyebaran matematika Eropa abad ke-13 sampai dengan 16 dengan dosen pengampung Ibu Syarifah MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wulandari dengan kedua rekan saya Sintika Putri dan Rian Dika. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Abad ke-8. Periode abad ke-8 ini dimulai sejak jatuhnya kerajaan Romawi hingga pertengahan abad ke-5, bahkan sampai abad ke-11. Periode ini dikenal sebagai zaman kegelapan Eropa karena selama periode tersebut peradaban di Eropa Barat mengalami perkembangan Eropa yang sangat rendah. Ada beberapa orang yang sangat berperan pada abad ke-8 ini. Di antaranya yaitu Boethius atau 475 sampai 524, seorang pejuang bangga Romawi, sarjana hukum gereja yaitu Gede dan Alcuin atau sekitar 673 sampai 735, dan seorang sarjana Prancis yang terkenal dan seorang gerejawan Gerbet atau 950 sampai 1003 yang menjadi Pont Sylvester II. Abad ke-13. Pada ambang abad ke-13, muncul Leonardo Fibonacci, mungkin ahli matematika paling terbakat dari abad pertengahan, juga dikenal sebagai Leonardo dari Pisa atau Leonardo Pisano. Fibonacci lahir sekitar 1175 pusat komersial Pisa. Di masa ayahnya dihubungkan dengan bisnis minat dalam aritmetika, dan perjalanan diperpanjang selanjutnya ke Mesir, Sisilia, Yunani, dan Suriah, membawa dia dalam berhubungan dengan praktik-praktik matematika Timur dan Arab. Seksama yakin akan prioritas praktis dan metode Hindu-Arab Kolkotio Fibonacci pada abad 1202. Tak lama setelah pulang, menerbitkan karya yang terkenal disebut Abad Liber, Leonardo Fibonacci. Pada 1220 muncullah Fibonacci Geometri Praktika, koleksi besar materi geometri dan trigonometri, diperlukan terampil dengan ketelitian Euclidean dan originalitas. Beberapa dan sekitar 1225 Fibonacci menulisnya Liber Quaternium, sebuah karya brilian dan orisinal pada analisis tak tentu yang telah menandai dirinya sebagai yang beredar matematika dalam bidang ini, antaranya Devhantus dan Fermat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sintika Putri. Pada abad ke-14 adalah satu matematis tandus atau sering juga disebut dengan abad Black Death yang tersapu lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Dan pada abad ini, perang 100 tahun yang gejolak politik dan ekonomi di Eropa Utara semu berlangsung. Matematikawan terbesar masa itu ialah Nicolas Oresme yang lahir di Normandia sekitar 1323 dan pada tahun 1382 ia meninggal dunia setelah karir yang membawanya dari dosen untuk uskup. Ia menulis 5 matematika dan diterjemahkan sebagian dari Aristoteles. Dalam satu saluran itu muncul penggunaan pertama yang diketahui eksponen pecahan, yaitu tidak, tentu saja, dalam notasi modern, dan di saluran lain ia menempatkan poin dengan koordinat, sehingga bayangan modern koordinat geometri pada abad ini. Kemudian saluran terakhir menikmati beberapa cetakan dan mungkin memiliki pengaruh matematikawan Renaissance dan bahkan Descartes. Meskipun matematika Eropa selama abad pertengahan pada dasarnya praktis, matematika spekulatif tidak sepenuhnya mati. Abad ke-15. Nah, pada abad ke-15 ini merupakan awal sains Eropa Renaissance dalam seni dan belajar. Puncak dari runtuhnya Kekaisaran Bizantium, yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Nah, di sini juga para pengungsi iring-iringan ke Italia dengan membawa harta karun Yunani. Banyak Yunani klasik yang sampai saat ini dikenal hanya melalui terjemahan Arab yang sering tidak memadai, namun sekarang bisa dipelajari dari sumber-sumber asli.
Selain itu, sekitar abad pertengahan abad ini, percetakan ditemukan dan merevolusi perdagangan buku yang memungkinkan pengetahuan untuk disebarluaskan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjelang akhir abad. Nah, yang kedua, aktivitas matematika pada abad ke-15 sebagian besar berpusat di kota-kota Italia dan di kota-kota Eropa Tengah, yaitu Nuremberg, Wina, dan Praha, dan terkonsentrasi pada aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Jadi, matematika berkembang terutama di kota-kota niaga, tumbuh di bawah pengaruh perdagangan, navigasi, astronomi, dan survei. Mengikuti urutan kronologis, pertama kita menyebutkan Nikolaus Kusa, yang mengambil namanya dari kota isyarat di Mosel, di mana ia lahir pada tahun 1401. Dia adalah seorang anak nelayan yang miskin yang tinggal di gereja dan akhirnya menjadi pejabat di gereja, dan pada tahun 1448 ia menjadi gubernur. Dia tidak hanya kebetulan, dia juga berhasil menulis sedikit di bidang matematika. Dia sekarang dikenal di sepanjang garis-garis, terutama untuk karyanya pada reformasi kalender dan keberhasilan percobaannya dalam kuadrat lingkaran dan membagi 3 sudut umum. Dan pada tahun 1464 dia meninggal. Yang ketiga, seorang ahli matematika yang lebih baik, Georg von Purberg, pada tahun 1423 sampai 1461, yang menomori Nikolaus Kusa sebagai salah seorang guru. Setelah berceramah tentang matematika di Italia, ia menetap di Wina dan mendirikan sebuah universitas pusat matematika dari generasinya. Dia menulis sebuah aritmatika dan bekerja di bidang astronomi dan menyusun tabel sinus. Sampai 1461, yang menomori Nikolaus Kusa sebagai salah seorang guru. Setelah berceramah tentang matematika di Italia, ia menetap di Wina dan mendirikan sebuah universitas pusat matematika dari generasinya. Dia menulis sebuah aritmatika dan bekerja di bidang astronomi dan menyusun tabel sinus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang abad ke-16. Prestasi matematika pada abad ke-16 adalah: A. Simbol aljabar telah dimulai dengan baik. B. Perhitungan dengan angka Hindu-Arab menjadi standar. C. Pecahan desimal telah dikembangkan. D. Persamaan kubik dan kuadrat telah diselesaikan. E. Bilangan negatif telah diterima. F. Trigonometri telah disempurnakan dan sistematis dan dapat menghitung dengan beberapa tabel yang sangat baik sekali. Pada awal pertengahan abad ke-15, pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke Turki. Sebagian besar ilmuwan Yunani melarikan diri ke Italia dan membawa karya-karya besar klasik dari ilmu pengetahuan Yunani. Masa Renaissance, awal matematika pada dasarnya merupakan tiruan dari zaman dahulu. Matematikawan mampu keluar dari pengetahuan Yunani. Mereka memperluas pengetahuan mereka seiring dengan meningkatnya kebutuhan praktis untuk matematika. Selanjutnya, saya akan memberitahu tentang tokoh-tokoh matematika masa Eropa. Yang pertama, René Descartes. Yang kedua, Isaac Newton. Yang ketiga, Leonhard Euler. Yang keempat, Carl Friedrich Gauss. Yang kelima, Gottfried Wilhelm Leibniz. Yang keenam, Augustin Louis Cauchy. Dan yang ketujuh, Fibonacci. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mungkin hanya inilah presentasi kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf.